Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnaini SHI, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 37 PD, Kabupaten PD Aceh. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 2025 Kementerian Agama di Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor peserta 1902740085006. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran mata pelajaran fikih di kelas 5 semester genap, yaitu materi tentang kurban pertemuan kedua. Mohon saran dan bimbingannya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa, masih semangat pagi kan? Pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran fikih. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita persilakan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan para kawan-kawannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, jadi anak-anak waktu sebelum pergi ke sekolah tadi pagi ada sarapan pagi? Ada. Waktu bangun pagi ada salat subuh? Siapa yang ada salat subuh? Alhamdulillah, luar biasa anak-anak Min 37 BD taat beribadah, yaitu salat subuh setiap hari. Sepertinya hari ini lihat hadir semua ya. Ada yang nggak hadir? Akil Fitrah. Muhammad Kamil. Nggak hadir, sakit. Muhammad Anfal. Noval. Asyari Fatah. Hafiz Ramadan. Jadi anak-anak, supaya hadir ke sekolah ini dalam keadaan sehat, jangan lupa sarapan pagi. Kemudian malamnya jangan telat kali tidur. Jadi jangan begadang. Apakah semuanya sudah siap? Semuanya masih semangat? Kalau semangat, mari kita tes. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 3 kali 5. Okey, sudah mantap. Nanti kita praktekkan lagi. Sekarang kita mulai pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik semua, anak-anak semua mampu menjelaskan pengertian hukum, tata cara, syarat, waktu pelaksanaan ibadah kurban. Kemudian nanti anak-anak bisa menggunakan istilah-istilah fikih tentang kurban dengan benar. Jadi diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini tujuan pembelajaran tercapai. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pelajaran pertama, sejarah ibadah kurban. Pengertian ibadah kurban. Apa ulangi? Kapan mulai sejarah ibadah kurban? Sejak zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Itu mulanya ibadah kurban disyariatkan. Kemudian apa pengertian kurban secara bahasa? Qaraba yaqrubu qurbanan, artinya dekat. Kemudian pengertian secara istilah syara, kurban adalah menyembelih hewan. Hewan apa? Hewan kurban dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sekarang kita lanjutkan. Lihat ke depan. Pernahkah anak-anak berpikir, satu, mengapa kita berkurban? Ada kepikiran? Kira-kira siapa yang mau jawab kenapa kita berkurban? Karena menjalankan perintah. Boleh. Siapa lagi? Ada yang tahu? Adapun ada yang ingin menjawab? Dapat pahala, mendapatkan pahala. Boleh, silakan. Nanti kita akan lihat apakah seperti itu. Apakah semua hewan boleh dijadikan untuk kurban? Tidak. Karena ada hewan yang tidak boleh untuk kurban dan ada yang boleh. Itu akan kita pelajari. Kapan waktu yang tepat untuk berkurban? Ada yang tahu? Hari Raya Haji. Hari Raya Haji. Iya, hari raya sebentar lagi. Ya, okey, mantap. Apakah seperti itu? Sebagian sudah ada yang tahu, ada gambaran, kita akan belajari. Kalau kita lihat perintah yang pertama, mengapa kita berkurban? Pasti tadi yang menjawab adalah perintah Allah supaya untuk mendapatkan pahala. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh berkurban? Allah. Berarti kalau perintah Allah itu ada dalil dalam Al-Quran. Kita akan lihat salah satu dalil tentang kurban. Ayat yang paling pendek dalam Al-Quran yaitu surah Al-Kautsar. Jadi, mengapa kita berkurban? Karena adalah perintah langsung dari Allah, firman dalam Al-Quran surah Al-Kautsar. Khususnya ayat yang keberapa? Ayat kedua. Yang apa sudah garis bawahi itulah langsung perintah kurban ayat yang kedua surah Al-Kautsar. Maka berkurbanlah. Mari kita baca hadis secara bersama-sama. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudahha fala yaqrabanna musallana. Maka anak-anak kalau lihat dari konteks hadis ini, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, itu adalah ancaman dari Rasulullah. Barang siapa yang sudah mampu berkurban tapi tidak mau melaksanakannya, enggan berkurban, malas ataupun pelit dan lain sebagainya, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Selanjutnya, tadi ada pertanyaan, apakah semua hewan boleh untuk dikurban?
Tidak. Kenapa? Karena hewan-hewan tertentu. Apa hukum berkurban bagi umat Islam? Iya, sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Orang yang mengerjakannya dapat pahala yang sangat besar. Dan tidak mengerjakannya tidak berdosa karena adalah sunat. Tapi walaupun demikian, orang yang mampu tapi tidak mau melaksanakannya, maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Seperti penjelasan hadis tadi, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Rasulullah yang bersabda. Hukum berkurban ini bagi siapa saja? Bagi umat Islam. Siapa lagi? Balik dan berakal. Siapa lagi? Merdeka dan mampu untuk berkurban. Ternyata bukan cuma sunat muakkad. Apa? Hukum berkurban bisa berubah menjadi apa? Wajib. Tadi sunat, sekarang sudah menjadi wajib. Apa alasannya? Mengapa? Yang pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban, berjanji kepada Allah, ya Allah, apabila saya lulus sekolah yang hebat misalnya, saya akan berkorban. Apabila saya sehat, sembuh dari sakit ini, maka akan saya berkorban tahun ini. Itu dari hukumnya sunat berubah menjadi wajib. Kemudian yang kedua, bagi kita yang ingin membeli hewan kurban, kita bilang ini adalah untuk hewan kurban, maka ini sudah menjadi hukumnya wajib. Wajib apabila kita tidak mengerjakan, maka mendapat dosa. Apabila kita mengerjakan, mendapat pahala. Anak-anak silakan lihat ke depan. Ini gambar apa? Judulnya jenis-jenis hewan kurban. Tapi tadi pertanyaannya, apakah semuanya bisa dikurbankan? Tidak. Kalau dilihat dari gambar ini, mana gambar yang boleh dikurban? Sapi, kambing, dinosaurus. Hah? Rusa. Ini gambar ayam, boleh atau tidak? Ini gambar apa? Kudanil. Ini sapi. Ini kura-kura. Boleh atau tidak? Ini rusa. Ini kambing. Ini kudanil. Ini kuda. Babi. Ini beruang. Ini jerapah. Sekarang kita lihat syarat sah hewan kurban. Yang pertama adalah hewan yang termasuk hewan yang boleh dikurbankan. Setelah ini kita akan lihat satu-satu apa saja hewan yang boleh untuk dikurban. Kemudian yang kedua, hewan yang dikurbankan itu harus sehat. Kemudian tubuhnya tidak kurus, harus gemuk, kuat, dan tidak cacat atau cedera, pincang, terpotong telinganya, buta, pincang kakinya, sakit dan lain sebagainya, itu tidak boleh untuk dikurbankan. Ya, kita harus memilih yang paling bagus, yang paling baik di antara semuanya. Kemudian syarat terakhir harus cukup umur. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai rasa syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Potong hewan kurban, sapi-sapi unta, berikan sedekah, fakir miskin duakan. Nikmat rasanya, kulitnya bisa digunakan juga. Enak dagingnya, nikmat rasanya, kulitnya bisa digunakan juga. Potong hewan kurban, kambing, sapi, unta. Ada kambing, sapi, unta. Kita lihat unta yang pertama. Jenis hewan kurban yang pertama ada unta. Pernah lihat unta? Pernah lihat di mana? Di HP. Di mana lagi?
Di TV, di TikTok. Ada yang pernah lihat langsung kurban? Unta? Tidak, karena unta tidak hidup di negara kita. Di mana juga? Di daerah padang pasir, di negara-negara yang panas. Jadi itu unta. Unta, iya, unta dalam bahasa Arab jamalun. Kemudian dalam bahasa Arab juga namanya ibil. Pernah baca surat Al-Ghasyiyah? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu adalah ada kata-kata ibil di dalam Al-Quran. Unta yang bagaimana yang bisa untuk dikurban? Umur yang berapa? Unta yang sudah berumur 5 tahun masuk umur ke-6 tahun. Ini namanya unta namanya ibilun. Ibilun, unta yang sudah cukup umur untuk bisa dikurban. Yang kedua, kira-kira apa? Sapi. Iya, sapi. Sapi atau kerbau. Ini gambar apa? Sapi. Ini kerbau. Kerbau dalam bahasa Arab bakarun atau bakaratun itulah sapi. Sedangkan jamasun atau jamusun adalah kerbau. Sapi atau kerbau yang bagaimana yang boleh untuk dikurban? Iya, sapi atau kerbau yang sudah cukup umur 2 tahun masuk umur ke-3 tahun. Ini dinamakan bakarun atau jamasun. Bakarun sapi, jamusun itu kerbau. Yang selanjutnya kambing. Pernah lihat kambing? Sering kita lihat kambing di kampung kita, banyak kambing. Bagaimana kambing yang boleh untuk dikurban? Kambing yang berumur 2 tahun. Ma'zun. Apa? Domba atau biri-biri. Kalau kita lihat sekilas berbeda antara kambing dengan domba. Apa perbedaannya? Banyak bulu untuk domba. Kemudian telinganya pun berbeda. Tanduknya kan? Iya, domba yang sudah cukup umur 1 tahun. Tadi kambing 2 tahun, tapi sedangkan domba 1 tahun sudah cukup mendekati masuk ke umur yang kedua tahun, itu sudah bisa untuk dikorbankan. Ini namanya da'nun. Da'nun untuk domba yang sudah cukup umur untuk dikorbankan. Selanjutnya, kira-kira kapan nih pelaksanaan penyembelihan hewan korban dilaksanakan? Ingat aja hari raya kurban. Ya, sudah mudah kita sebutkan. Hari raya kurban itu kapan? Hari raya haji atau istilah lain Idul Adha, bukan Idul Fitri. Itu dia. Di sini ada video materi tentang kurban dari YouTube. Kita akan melihat video dari YouTube. Anak-anak silahkan perhatikan video tentang materi pembelajaran kurban. Kapan pelaksanaannya dan tempatnya di mana. Nanti silakan catat apa yang perlu. Setelah kita lihat video pembelajaran tadi, kira-kira kapan waktu pelaksanaan hewan kurban yang baik? Kapan? Hari Raya Idul Adha. Setelah salat Idul Adha atau sebelum Idul Adha? Sebelum salat atau sesudah salat? Sesudah salat. Sekarang anak-anak, Bapak akan membagikan kelompok. Nanti apa akan membagikan tugas tiap-tiap kelompok. Silakan kerjakan dengan baik. Pelajari apa yang ditugaskan di tugas kelompok tersebut. Anak-anak silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan.
Ini adalah LKPD lembar kerja peserta didik untuk tugas kelompok. Sekarang dengarkan baik-baik arahan penjelasan dari Bapak. Nah, di situ ada lembar kerja peserta didik LKPD. Nah, di situ kerjakan tugas yang ada pertanyaannya. Oke, baik. Sudah siap semuanya? Baik, luar biasa. Jadi selanjutnya Pak ingin anak-anak mempresentasikan hasil diskusi kalian mewakili dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang tugas yang sudah Pak berikan tadi. Silakan. Kelompok 1. Banyak umur cukup, tidak cacat, sehat dan gemuk, tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha untuk korban tahun lepas saja Pak Adi. Apa hal baru yang kamu pelajari tentang penyerangan korban? Apa yang menurutmu paling menarik dari pembelajaran kali ini, cara dan jawaban yang bisa disimpan untuk perusahaan? Apa yang ingin kamu pelajari dari tentang korban, bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan tentang yang disampaikan oleh jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1? Tidak, semua dah paham? Oke. Assalamualaikum. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang menjadi korban kami ini. Adalah utama jenazah hewan kurban. Cukup umur hewannya tidak cacat. Waktu pelaksanaan kurban setelah sholat Idul Adha. Misi untuk Pak Ali meminum pada waktu yang tepat. Apa hal yang baru yang kamu pelajari hari ini tentang pada waktu kurban? Apa yang menurutmu paling menarik dari pelajaran hari ini? Banyak menarik bagaimana tentang hewan kurban. 3. Apa yang ingin kamu pelajari dari tentang hewan yang digunakan hewan kurban? Assalamualaikum. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kelompok 3. Persilakan presentasi. Syarat hewan kurban tidak sehat, tidak buta dan cukup umur untuk pelaksanaan kurban.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kurban. Pertanyaan, apa masalah utama dalam kasus tersebut? Jawab, sah atau tidak sah. Syarat sah hewan kurban, cukup umur, tidak sakit dan tidak cacat. Waktu pelaksanaan kurban setelah salat Idul Fitri, Idul Adha. Bagaimana solusi yang tepat untuk Pak Ali? Menukar atau membeli kambing yang sehat? Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang hewan-hewan kurban? Apa yang menurutmu paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ada hewan yang tidak boleh dikurban. Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut tentang kurban, syarat-syarat kurban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, apa ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang dalil kurban dan tentang ketentuan-ketentuan kurban. Yang pertama, berdasarkan pertanyaan tadi, mengapa kita harus berkurban? Tentunya sudah ada perintah dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian, apakah semua hewan boleh dikurban? Tidak, karena ada jenis hewan-hewan yang boleh dikurban dan ada hewan-hewan yang tidak boleh dikurban. Kemudian, kapan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban? Kemudian, di mana kita melakukan penyembelihan hewan kurban? Ada di masjid, ada di menasa, ada di lapangan terbuka. Selanjutnya, dari hasil diskusi kita tadi, apa sudah lihat, sudah memahami apa itu kurban, dalil-dalilnya dan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan hewan kurban. Oke. Sebelum kita tutup, apa ingin memberikan tugas lanjutan, anak-anak silahkan pelajari untuk materi selanjutnya. Ini materi kurban pertemuan kedua, minggu depan pertemuan ketiga tentang cara penyembelihan hewan kurban. Kemudian sunnah penyembelihan hewan kurban. Anak-anak silakan cari informasinya di internet ataupun di bacaan, di buku-buku dan lain sebagainya. Untuk ke depan kita akan diskusikan. Oke, untuk akhir dari pertemuan hari ini, masih ingat tepuk P5? Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila rahmatan lil alamin. Luar biasa. Jalan-jalan ke Kota Bakti. Jangan lupa beli roti untuk cemilan. Lebaran haji tinggal sebentar lagi. Marilah hai akhi, bersiap-siap untuk berkurban. Tepuk tangan. Sudah, namun sebelum kita akhiri, ada baiknya kita tutup dengan bacaan kalimat thayyibah hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, jadi cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa anak-anak belajar di rumah. Jadi, apa akhiri? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jangan lupa